warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dina Napitupulu. Izin memperkenalkan diri. Saya Rafa Ansar Setiawan dengan NIM 244050188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberian hak tanggungan demi memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Agraria. Pertama-tama sini saya akan membahas dan menjelaskan salah satu lembaga jaminan kebendaan yang sangat penting dalam sistem hukum pertanahan ini dan perbankan di Indonesia, yaitu hak tanggungan. Sebenarnya apa sih hak tanggungan itu? Hak tanggungan itu sebenarnya berperan penting dalam kegiatan pembiayaan karena memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditur, sekaligus perlindungan bagi debitur juga. Nah, melalui video ini saya akan membahas pengertian dasar hukum, proses pemberian, hingga contoh penerapan hak tanggungan itu sendiri dalam praktik sehari-hari. Pertama, pengertian hak tanggungan itu sendiri. Pengertian dasarnya itu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan jaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada debitur tertentu terhadap kreditur lain. Artinya hak tanggungan ini adalah jaminan kebendaan yang timbul untuk menjamin pelunasan suatu hutang tertentu. Biasanya kreditur yang memegang hak tanggungan memiliki kedudukan istimewa atau yang biasa kita sebut preference, yang berarti ia didahulukan dalam pelunasan apabila debitur tidak mampu membayar utangnya. Dengan kata lain, hak tanggungan ini memberi rasa aman bagi para pihak pemberi jaminan, misalnya bank, karena objek jaminannya jelas, yaitu tanah dan benda yang melekat padanya. Kemudian selanjutnya saya di sini akan membahas dasar hukum. Dasar hukum hak tanggungan dapat kita temukan pada beberapa peraturan. Pertama, terdapat di pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang menyatakan bahwa hak tanggungan akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Yang kedua, pengaturannya itu secara khusus terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-bendanya yang berkaitan dengan tanah. Selain itu, terdapat juga aturan teknis pelaksanaannya melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang pendaftaran hak tanggungan. Selanjutnya di sini saya juga akan membahas ciri-ciri hak tanggungan itu bagaimana. Hak tanggungan memiliki beberapa ciri khas penting. Yang pertama itu memberikan hak yang diutamakan atau droit de preference, yaitu pemegang hak tanggungan berhak didahulukan dari kreditur lainnya dalam hal pelunasan. Kemudian yang kedua, hak tanggungan tetap mengikuti objeknya droit de suite. Artinya meskipun tanah tersebut berpindah tangan, hak tanggungan tetap melekat pada tanahnya tersebut sehingga sampai hutangnya lunas. Ketiga, hak tanggungan harus didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum yang pasti. Selanjutnya yang keempat, pembentukannya itu harus dilakukan dengan akta otentik, yakni akta pemberian hak tanggungan atau APHT yang dibuat oleh PPAT yang kita ketahui pejabat pembuat akta tanah. Dan yang kelima, hak tanggungan dapat dibebankan lebih dari satu kali pada tanah yang sama dengan cara atau sistem peringkat hak tanggungan pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan para pihak dalam hak tanggungan ini. Di dalam pemberian hak tanggungan ini terdapat dua pihak utama,
Yang pertama, pemberi hak tanggungan yaitu pihak yang memiliki hak atas tanah dan menjaminkan tanahnya. Biasanya itu adalah debitur. Yang kedua, pemegang hak tanggungan yaitu pihak yang memiliki piutang dan menerima jaminan tersebut. Biasanya adalah disebut dengan kreditur, misalnya pihak bank atau lembaga pembiayaan. Pihak 1 dan pihak 2 ini keduanya saling terikat dalam hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pokok utang piutang yang kemudian dijamin dengan hak tanggungan. Kemudian kita akan masuk ke dalam objek hak tanggungan itu apa saja. Di sini objek hak tanggungan adalah hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan. Menurut undang-undang, hak-hak tersebut meliputi 1. Hak milik atas kepemilikan tanah tersebut. Kemudian hak guna usaha. Contohnya itu seperti kita mau gunakan tanah itu, suatu usaha itu untuk apa. Dan yang ketiga, hak guna bangunan. Hak bangunan itu bagaimana izin kita dan surat penyuluhan kita dalam melakukan pembangunan di suatu wilayah. Kemudian hak pakai. Hak pakai ini sepanjang dapat dipindah tangankan. Selain itu, benda-benda yang melekat secara tetap pada tanah seperti bangunan atau tanaman permanen juga dapat ikut dijaminkan apabila disebut secara tegas dalam akta pemberian hak tanggungan. Dengan demikian, hak tanggungan tidak hanya menjamin tanahnya saja, tetapi juga benda-benda yang terkait dengan tanah tersebut. Kemudian kita akan masuk ke dalam proses pemberian hak tanggungan. Yang paling penting di dalam proses pemberian hak tanggungan ini, hak tanggungan akan dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama, perjanjian pokok. Sebelum hak tanggungan dibuat, harus ada perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Di sini hak tanggungan sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri, ia hanya dapat lahir untuk menjamin suatu utang tertentu. Kemudian proses tahap yang kedua itu pembuatan akta pemberian hak tanggungan ini. Setelah ada perjanjian pokok, para pihak datang ke PPAT untuk membuat akta pemberian hak tanggungan atau yang biasa kita sebut APHT. Nah, akta ini berisi beberapa data seperti identitas para pihak, uraian objek tanah, nilai tanggungan, serta janji-janji tambahan seperti hak untuk menjual apabila debitur melakukan wan prestasi. APHT di sini merupakan bukti sah bahwa debitur itu telah memberikan tanahnya sebagai jaminan kepada kreditur. Kemudian di tahap proses yang ketiga itu pendaftaran hak tanggungan. Setelah akta ditandatangani oleh PPAT, kita wajib mendaftarkan hak tanggungan ke kantor pertanahan, paling lambat itu 7 hari kerja. Kemudian kantor pertanahan akan melakukan pencatatan tanggungan tersebut pada buku tanah serta membukukan catatan pada sertifikat hak atas tanah. Kemudian setelah proses ini selesai, sertifikat hak tanggungan akan diterbitkan oleh BPN. Nah, sertifikat ini setelah diterbitkan oleh BPN memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya itu, jika debitur gagal membayar, kreditur dapat langsung mengeksekusi tanpa perlu gugatan ke pengadilan. Nah, proses tahap keempat ini kekuatan eksekutorial itu tersendiri. Menurut pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, apabila debitur melakukan wan prestasi, pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual objek hak tanggungan tersebut melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut.
Dengan kata lain, hak tanggungan di sini itu memberikan kepastian dan kemudahan bagi kreditur untuk memperoleh kembalinya dana. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana penghapusan hak tanggungan itu tersebut. Hak tanggungan tidak berlaku selamanya. Ada beberapa sebab hapusnya hak tanggungan, yaitu yang pertama itu utang yang dijamin telah lunas. Kemudian yang kedua, pelepasan oleh pemegang hak tanggungan itu tersendiri. Kemudian ketiga, musnahnya objek hak tanggungan, misalnya tanah tenggelam atau hilang dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada pencabutan hak atas tanah oleh negara. Dari empat contoh itu, ketika salah satu sebab tersebut terjadi, hak tanggungan harus dihapus dari buku tanah dengan cara pencoretan oleh kantor pertanahan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus penerapan dalam hak tanggungan yang seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Bank A memberikan kredit sebesar 1 miliar kepada perusahaan PT Maju Jaya sebagai jaminan. PT Maju Jaya ini menyerahkan sebidang tanah miliknya yang bersertifikat hak milik dengan nomor 123456 di kota Semarang. Kemudian kedua pihak membuat akte pemberian hak tanggungan di hadapan PPAT dengan mendaftarkan ke kantornya mendaftarkan ke kantor pertanahan. Setelah sertifikat hak tanggungan terbit, bank menjadi pemegang hak tanggungan pertama. Namun setelah beberapa waktu PT Maju Jaya mengalami gagal bayar. Nah, dalam kondisi ini Bank A dapat menjual tanah tersebut melalui pelelangan umum dan menggunakan hasilnya untuk melunasi utang yang belum terbayar sebelumnya. Sebenarnya kasus ini itu menunjukkan bagaimana hak tanggungan berfungsi sebagai jaminan yang efektif serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak kreditur. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Hak tanggungan itu sebenarnya adalah lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta kemudahan bagi para pihak dalam hubungan utang piutang yang melibatkan tanah sebagai objek jaminan. Dengan kata lain di sini itu adanya hak tanggungan ini, kegiatan ekonomi dan pembiayaan menjadi lebih aman karena mekanisme hukum yang jelas dalam menjamin pelunasan utang. Sekian penjelasan mengenai pemberian hak tanggungan dari saya. Terima kasih Ibu Dina Napitupulu. Selamat siang.